Jadi teman-teman, Pak Malik adalah pengajar di Paramadina, dosen dari istri saya. Dan ini adalah konten kedua dengan Pak Malik bersama istri saya juga. Kita akan bahas dunia pendidikan, gejolak politik, perang di Iran dan sebagainya dah gitu. Nah, kemarin itu perkataannya siapa sih yang ngomong kalau jurusan yang tidak sesuai itu kita hapus saja. Dan ini kita mau dengar dari pendapat Pak Malik dengan Nyimas Gandasari. Sebenarnya sih itu udah diberitain dari apa ya, diberitain kemarin ya, per hari ini berarti ya, Mbak, kemarin. Itu tentang, sebenarnya penutupan prodi-prodi bener-bener ditutup ya, bukan dibatasi. Jadi penutupan prodi-prodi yang udah nggak relevan dengan industri. Yang ngomong sih ya Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, alasannya karena surplus lulusan yang juga yang tidak ditampung sama lapangan pekerjaan. Sebenarnya juga pertanyaannya, kalau saya sih menyorotnya gini ya Pak, mungkin perlu diralat. Sebenarnya kan Kementerian Kementerian Pendidikan gitu itu sebenarnya udah berupaya sepertinya ya membatasi prodi-prodi yang menurut mereka nggak relevan sama industri hari ini atau mungkin dengan dunia hari ini gitu. Itu ada peraturan moratorium ya dari tahun 2012 kalau nggak salah, bahkan dan itu dikukuhkan di benar-benar dilaksanakan diimplementasikan sejak tahun 2016. Tapi toh tetap aja gitu loh jangan-jangan sebenarnya industrinya yang nggak ada gitu loh. Jadi mau apapun yang ditutup, prodi apapun yang ditutup ya jadi nggak relevan karena industrinya nggak ada. Tapi nggak tahu ini sebenarnya emang masalahnya tuh kompleks ya kalau ngomongin pendidikan di Indonesia. Jadi dengar dari Pak Pak Malik. Malik dulu deh. Ya, ini persoalan klasik ya, persoalan link and match ini ya dari zaman dulu kala. Saya kalau nggak salah pernah nulis tahun Iya. 97 atau 96, 96. saya lupa saya nulis 96. soal ini ya. Isunya klasik kan, begini, link and match, asumsinya kalau pendidikan, ya pendidikan itu di link ke industri gitu kan ya, di link ke industri, lulusannya kemudian bisa diserap, diterima di industri itu gitu kan ya. Loh, soal orang bisa kerja itu kan bukan persoalan dia lulusan dari mana seringkali, tapi lapangan kerjanya ada apa enggak. Oh, itu. Kan gitu. Kalau lapangan kerjanya enggak ada, mau lulusannya apa aja didesain seperti apa juga enggak ada. Coba pertanyakan dulu tuh lapangan kerjanya ada atau tidak, pertanyaannya. Itu satu. Terus yang kedua ya, ini di Indonesia ini ada sejumlah universitas ya. Ini kalau secara historis saja dulu ya. Sejumlah universitas yang mendidiknya apa begitu misalnya ya. Pekerjaannya lulusannya kerjanya sama sekali tidak di bidang di mana dia belajar. Ya misalnya ya, saya enggak tahu. Dulu saya tinggal di Bogor ya misalnya. Saya tinggal di Bogor. Di Bogornya ada universitas besar, namanya Institut Pertanian Bogor gitu misalnya. Dia uh, asumsinya mestinya kan dia menghasilkan apa? Ahli-ahli pertanian kan, gitu ya. Pasti IPB menghasilkan ahli-ahli pertanian gitu. Tapi apakah semua kemudian terserap di bidang pertanian? Kan tidak juga. Saya sering dengar banyak mereka juga kerja di bank misalnya, ya kan gitu ya. Kerja di bank dan sebagainya. Jadi di satu sisi persoalannya yang tadi saya sampaikan, persoalan diterima atau bisa ditampung di pekerjaan atau tidak, itu pertanyaan pertamanya adalah lapangan kerjanya enggak, itu satu ya kan. Terus yang kedua yang tadi saya katakan, secara historis kelihatannya S1 tuh seringkali menyiapkan orang untuk bisa bisa terutama ya bisa berpikir, bisa cerdas, bisa tangkap, bisa punya kemampuan ya berpikir yang cukup. Satu, tentunya dikaitkan dengan bidang tertentu. Di bidang tertentu kalau S1 saja kan belum ahli banget juga gitu. Bisa ada S2, ada S3 ya dan seterusnya. Nanti di tempat kerja itulah mereka kemudian berkembang, ya kan? Nah, kalau sistem pendidikan nasional ini diharapkan menyiapkan tenaga yang siap pakai, nanti jadi nggak ada bedanya sama BLK itu. Balai latihan kerja. Balai latihan kerja. Kan maksudnya bukan gitu kali ya.
bayangan saya ya. Itu ya, jadi logiknya itu saya pikir lah ya, mesti dipikirin benar gitu. Kemudian ada satu hal lagi yang juga barangkali penting itu ya. Eh, apa namanya, your statementnya ini Mas tadi di depan tadi itu. Eh, misalnya gini ya, kita tahu ya, ini depan kita ini ada microwave ya, misalnya itu microwave ini. Microwave ini apa tiba-tiba ada microwave-nya, iya kan? Yang muncul pertama adalah basic science yang kemudian menemukan bahwa sebenarnya kita bisa nih manasin dengan begini. Dari situ kemudian dikembangkan menjadi aplikasinya ke dalam microwave dan lain-lain gitu. Tapi studinya di mana? Basic science tuh. Nah, kalau mau dipotong gitu lah ya, yang terbuka lapangan kerjanya itu orang yang bisa benerin microwave, repot dong. Ya, siapa yang mikirin microwave? Siapa yang bikin microwave? Siapa yang bikin ya, yang basic science itu yang kelihatannya nggak banyak gunanya itu kan gitu. Terus satu lagi, kalau ini barangkali kekhawatiran saya yang barangkali sering dianggap tidak penting ya, ini juga terjadi di Amerika dulu, dan itu yang menurut saya membawa kebangkrutan Amerika, the closing of American mind ya. Ketika mereka berpikir bahwa sekolah ini nggak usah lah ngajarin yang ruwet-ruwet kayak filsafat ya, yang gitu-gitu, nggak ada gunanya di lapangan, di pekerjaan. Amerika udah memikirkan itu juga. Udah lama itu, waktu saya tulis 96 itu kan backgroundnya itu kira-kira 96 97 itu. Jadi diajarin aja yang praktis-praktis, yang ada gunanya di lapangan kerja kan gitu. Nah, gini, negara ini perlu warga negara tertentu ya. Nah, negara ini kan namanya republik ya. Republik itu perlu warga negara dengan karakteristik tertentu. Saya sederhanakan, negara ini perlu warga negara yang tahu haknya dan tahu tanggung jawabnya. Nah, itu hubungannya dengan pekerjaan sebetulnya the basic, itu banyak tuh, besar tuh, nanti jadi pekerjaan tanggung jawab dan sebagainya. Tapi ide besarnya sebenarnya creating citizen dari itu, menciptakan warga negara yang cocok ya, sesuai dengan karakter yang diperlukan untuk membangun republik ini gitu. Apa sih itu? Nah, itu kan barangkali ya kemudian studi-studi sejak nggak cuma di perguruan tinggi, tapi sejak di awal ya, studi-studi mengenai kewarganegaraan, sejarah, ya, sejarah itu membangun kebanggaan bangsa gitu. Sejarah, kemudian apa lagi? Adat misalnya, ya kan? Macam-macam tuh. Termasuk di dalamnya tentunya filsafat ya, filosofi di level yang lebih gede. Etika ya, bukan etika, tapi etik ya. Nah, itu yang bicara mengenai keadilan, bicara mengenai segala macam, itu diperlukan nggak oleh negara ini? Kan itu perlu ya, menurut saya perlu. Nah, jadi gini, saya di satu sisi kita bisa mengerti barangkali keresahan terhadap isu-isu yang sangat konkret di depan mata, bahwa lulusan nggak bisa ditampung di kerjaan, gitu kan ya. Itu konkret. Tapi coba silakan diperhatikan lagi gitu ya, urut-urutannya nih yang mana yang benar apa enggak, lapangan kerjanya adakah itu, nanti kita menghasilkan yang siap pakai juga nggak ada, kalau nggak ada lapangan kerjanya juga nggak tertampung juga gitu ya. Toh juga Pak Teddy itu kan dia dari militer, tapi dia ngurus sekretaris kabinet yang seharusnya itu administrasi negara kan. Ya, silakan diteruskan saja. Jadi kalau pendidikan terutama tuh menurut saya ya, satu, creating citizens untuk republik ini, citizen yang cocok, yang tangguh untuk republik ini ya. Masa kita mau membangun yang tangguh artinya yang tidak pintar? Ya kan nggak ada. Pasti juga kita mau yang seperti itu. Berarti sebenarnya Pak, pendidikan itu sebenarnya dasar orientasi pendidikan tujuannya apa sih Pak sebenarnya? Nah, tunggu, ini balik satu lagi sebelum itu ya, misalnya saya khawatir kalau yang dicoret pertama pendidikan, kan gitu ya. Jurusan pendidikan ya. Jurusan pendidikan misalnya kan. Karena memang itu apa namanya, kalau di PD Dikti ya, kita udah sering lihat gitu, itu memang mahasiswa saat ini yang terbanyak itu kalau nggak salah, iya, pendidikan, di bidang pendidikan. Jadi semua
klaster di bidang pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan guru agama Islam misalnya, atau pendidikan musik misalnya, pendidikan pendidikan Sejarah. antropologi, pendidikan sejarah, atau pendidikan sampai ke pendidikan pendidikan masyarakat, pendidikan luar biasa kayak gitu tuh banyak lah intinya. Saat ini tuh mahasiswanya paling banyak memang di prodi itu. Pendidikan. Nah, tadi Pak mau lanjut tadi. Ya coba bener nggak ya, coba akuntingnya dibuka dulu deh, ya akuntingnya gitu ya. Bener nggak kita ini udah kelebihan guru satu gitu. Di pelosok-pelosok itu bener kah sudah cukup guru di Indonesia ini? Iya. Nah, yang mau saya katakan barangkali kita perlu melihatnya secara sistemik ya, secara keseluruhan gitu. Kalau guru itu dianggap penting betul gitu misalnya untuk mendidik bangsa ini gitu ya, negara harus invest di situ. Invest itu artinya apa? Hire guru-guru yang pertama mendidik guru yang berkualitas, dan kemudian meng-hire mereka ya, mempekerjakan mereka di tempat-tempat yang memang barangkali kurang guru gitu, sehingga yang namanya bangsa ini kemanapun kita pergi bisa punya pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan kita timpang banget kan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. IPM kita juga beda, macam-macam lah. Jadi gini, jawaban pendek ini mari kita lihat dulu lah kompleksitas persoalannya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong kompleksitas ya Pak, ini balik yang tadi deket ke pernyataan Pak Malik soal misalnya itu guru-guru di Indonesia beneran udah surplus atau enggak gitu kan. Tadi Pak Malik juga nyebutin bahwa di daerah tuh masih banyak gitu kan kita kekurangan guru. Nah, ini jangan-jangan juga masalahnya terkait juga tata kelola guru gitu. Misalnya memang ini kan masalah pendidikan tuh kompleks banget ya. Terkait misalnya tata kelola guru, ada daerah-daerah yang mungkin memang udah padat banget, banyak banget gurunya gitu. Kebanyakan misal mungkin kita sebut aja misal Pulau Jawa gitu kan. Tapi misalnya di Banggai misalnya masih kekurangan, masalahnya juga kan kadang-kadang nih pemerintah dalam hal ini misalnya pemerintah pusat gitu, itu kadang-kadang lepas tangan tuh kalau ngomongin guru karena tata kelolanya ada di daerah gitu, karena guru itu kan kebijakannya kebijakan otonomi daerah gitu kan, bahkan kalau mau lebih ke bawah lagi misal kalau ngomongin otonomi daerah gitu kan, misalnya urusannya tuh beda-beda, misalnya kabupaten kota, tingkat kabupaten kota itu mulai dari PAUD sampai SMP misalnya, terus provinsi nanti ada lagi gitu. Intinya guru tuh bukan jadi kewajiban dalam tanda kutip kewajiban pusat gitu loh. Iya. Tapi daerah. Iya betul, dalam undang-undang otonomi daerah yang sekolah itu ya urusan ya pendidikan itu SD PAUD sampai SMP betul di kota kabupaten kan gitu ya, SMA di provinsi, SMA itu baru kalau nggak salah tahun 2016 tuh dipindahkan ke provinsi. Tapi terlepas gitu ya, terlepas kewenangannya di mana ya, terlepas dari kewenangannya di mana. Tapi setelah kewenangan itu ditaruh di situ, maka yang ketempatan kewenangan itu harus punya kapasitas untuk menyelenggarakan kewenangan itu, kan gitu. Nah, kapasitas itu ekspresinya macam-macam. Ekspresinya nanti di ujungnya adalah menyediakan ya guru-guru yang atau menyediakan pendeknya pendidikan berkualitas lah, kira-kira gitu ya. Ujungnya tuh itulah, syaratnya tuh banyak, termasuk guru yang baik gitu kan, guru yang berkualitas, kurikulum dan semacam-macam, banyak yang harus dipikirin gitu. Tapi intinya sekali lagi, kalau daya ya, kapasitasnya harus mengikuti kewenangan itu, mau di pusat kayak di provinsi atau di kabupaten kota, dimanapun letaknya dia harus punya harus ada daya di yang ketempatan kewenangan itu kan gitu. Jadi jangan dilanggengkan ini persoalan nggak jelas yang iya kan, yang kan bukan kami yang bertanggung jawab. Memang betul ya, seringkali kan gitu. Tapi kan nggak bisa diteruskan, harus diselesaikan. Gimana itu? Apalagi sekarang tuh gini Pak, dengan banyaknya klaster-klaster pendidikan, yang maksudnya gini, oh guru-guru madrasah adanya di Kemenak gitu kan, guru apa misalnya adanya di Kemendikbud, dosen di Kemendikti, itu udah banyak ini kan, udah banyak
udah banyak departemen gitu atau kementerian yang ngurusin guru aja tuh tata kelolanya tuh banyak banget. Sekarang misalnya ada guru sekolah rakyat misalnya di Kemensos gitu kan, guru Garuda di Kemendikti gitu. Terus padahal iya guru sekolah Garuda. Ya pada dasarnya kan semakin tersebar, semakin bisa semakin ini ya, punya potensi semakin ruwet ininya yang ngurusnya. Ada namanya ada diffusion of responsibility itu tersebar kemudian ke sana kemari. Selain itu juga budget juga agak repot juga atau mengalokasikan dan seterusnya. Tapi intinya buat saya terlepas dari pertimbangan atau kepentingan politik apapun di balik kebijakan yang ada, kebijakan yang sudah diambil harus dikasih daya kan gitu ya. Kalau daya itu tentunya kebijakannya harus dipertimbangkan, benar nggak kebijakan itu kan ya. Daya itu artinya misalnya budget gitu kan ya. Nah budgetnya dihitung benar, berapa sih unit cost menyelenggarakan pendidikan yang baik itu berapa. Berapa unit cost untuk menyediakan guru yang baik dan seterusnya di semua tempat. Bukan di tempat-tempat yang ya di kota lah misalnya kan. Sekarang kesenjangannya paling nggak kota sama bukan kota gitu ya. Nah pemerintah itu sebenarnya punya kekuatan yang besar, punya daya yang besar ya. Karena dia bisa ngasih insentif, disinsentif dan sebagainya, ya kan? Bisa ngasih insentif dan disinsentif yang macam-macam. Pemerintah ini kan yang kekuatan besar sekali. Legitimasi yang didapat dari rakyat ini kan besar sekali. Jadi ya bisa digunakan untuk yang begitu-begitu gitu ya. Intinya sebenarnya sekali lagi ya, mikirnya mesti komprehensif lah ya menurut saya ya pertimbangannya. Dana makan aja bisa dibiayai, apalagi hanya dana pendidikan gitu. Maksudnya membiayai guru-guru yang dulu honorer hanya 300 harusnya bisa dibayar. Nah itu persis itu kan jadi pertanyaan kan guru-guru. Kita sering ngobrol kan ya soal ini gitu. Udah berapa lama guru honorer di Indonesia ini terkenal lah, bisa honorer bertahun-tahun kan gitu ya. Puluhan tahun. Ini makanya jadi kalau ada kemauan ya, there is a will, there is a way kan gitu kan. Kalau ada kemana ada ini. Tadi itu kewenangan itu menentukan sekali, ya kan. Kewenangannya digunakan untuk yang benar gitu ya jalan bisa gitu. Uang itu ya gini, alasan ya, anggaran ya misalnya. Anggaran itu di mana saja termasuk di negara yang paling kaya itu nggak pernah anggaran itu mau menganggarkan apa aja ada duitnya itu pasti enggak gitu. Anggaran itu selalu scarce, harus di manage kan gitu. Pertanyaannya itu what is your priority? Prioritasnya apa? Anggaran kemudian mengikuti prioritas, ya kan? Prioritas anggarannya apa? Negara tuh gitu kan, selalu gitu harus memilih yang mana yang harus dilakukan. Mau lakukan semua ya nggak ada duitnya gitu kan ya. Tapi oleh karena itu dipilih tuh yang mana priority itu dan pemimpin itu kan tuh gini, pemimpin itu seringkali harus memilih bukan di antara yang baik dengan yang buruk, tapi di antara yang baik-baik atau kadang-kadang antara yang buruk sama yang buruk. Kalau pilihannya buruk-buruk, mana yang paling kurang buruk, gitu kan ya. Kalau antara baik dan baik, mana yang paling baik, kan gitu ya. Nah, susah kadang-kadang memang gitu. Tapi that's what a leader has to do, gitu ya. Pemimpin itu harus mengambil keputusan yang kadang-kadang antara yang buruk sama yang buruk, gitu. Minus malum, gitu ya. Gitulah ya menurut saya. Ada pertanyaan lagi? Apa ya itu kan tadi kayaknya tadi belum kejawab tuh pertanyaannya Safar soal tujuan pendidikan itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, gini ya, ini pertanyaan kompleks ya. Pertanyaan kompleks. Ruwet emang kalau ngomongin pendidikan. The end of education ya, the end of education itu kalau pakai bahasa Inggris bisa double artinya. The end artinya akhir yang dicapai atau akhir bubar. Kita nggak tahu ya. Tapi itu kalau kita pakai
ini. Inggris. Tapi gini, orang kalau secara psikologis dulu ya, misalnya ya, psikologis, pendidikan itu kalau dulu diasumsikan pendidikan itu nyekokin, ngisi orang, ngisi gelas kosong, ya, ngisi gelas kosong dengan informasi sehingga gelas itu penuh kan gitu ya. Ternyata anak-anak itu nggak sama dengan gelas kosong. Anak-anak itu mampu berpikir dan sudah berpikir. Maka pendidikan bukan cuma sekedar ngisi, ya kan? Tapi shaping, ya, shaping, membangun, membentuk, ya. Nah, ini membentuk berdasarkan apa? Kan gitu. Setiap bangsa, setiap orang ya gini. Setiap orang boleh dah ya, setiap orang tua punya idea, ya kan? Punya ide mengenai apa anakku ini mesti jadi apa, ya kan? Kalau besar jadi apa, kan kira-kira anak orang tua punya itu. Demikian juga negara ini kan juga berpikir, negara ini pengen punya warga negara yang kayak apa sih? Kan gitu ya. Jadi tujuan pendidikan barangkali bisa dikaitkan dengan pertanyaan fundamental seperti itu. Pertanyaan pentingnya itu sangat kejelasan mengenai itu tuh penting dalam kemudian ya kalau mau menjelaskan ke orang kenapa dia harus ikut pendidikan. Orang kalau tahu why-nya ya, mengapanya itu dia akan tahan disuruh apa aja. Ya kan? Dulu kita suka kenal istilahnya gemblengan, digembleng. Digembleng tuh dididik luar biasa gitu dan kadang-kadang keras sekali kan gitu ya. Nah itu kalau nggak tahan, nggak ngerti why mereka harus melalui itu orang nggak tahan tuh digembleng ya, keras. Suruh duduk di kelas misalnya dari jam 7 sampai jam 4 jam berapa itu menjadi menyiksa sekali kalau nggak tahu apa sih tujuan dia duduk di kelas ini. Suruh baca ini, baca itu, berat, jadi berat. Apalagi kalau pendidikannya itu termasuk juga yang tantangan-tantangan yang keras ya, apalagi pendidikan militer gitu misalnya. Kalau nggak tahu buat apa kan ngapain gitu ya, jadi seperti itu. Jadi the why of education jadi penting, tujuan pendidikan itu menjadi penting untuk dipertanyakan. Ngapain anak sekolah? Ngapain kita menyelenggarakan? How-nya, jadi dua tuh pertanyaan tuh, nggak cuma tujuan tapi juga mengapa dan bagaimananya. Kalau mengapanya jelas, bagaimana itu kan bagaimana mencapai itu. Kita mau ke sini itu bisa jalan sini, bisa jalan sini, bisa ini yang namanya kurikulum dan sebagainya itu. Jadi kalau ininya nggak jelas, kurikulumnya bisa nggak karu-karuan kemana-mana tuh, ya kan? Maunya kemana? Mau ke puncak itu, oh ya lewat Bogor, lewat mana lagi gitu ya, lewat lewat selatan, jangan Bogor lah, saya misalnya mau ke Solo gitu ya, oh jalur selatan, jalur utara, sampai juga ke Solo gitu. Tergantung kita mau menikmati apa nih, jalan tol atau jalan yang indah di pantai selatan misalnya gitu ya. Tapi itu metode, itu kurikulum. Saya tahu dua hal, saya tahu tujuan saya tahu caranya untuk mencapai tujuan itu. Yang dua-duanya ini penting nih, ya, dua-duanya penting. Jadi nggak boleh cuma ngomong mengenai bagaimananya tanpa tahu mengapanya. Ngomong cuma mengapanya saja, tujuannya saja, tanpa tahu nyapainya juga nggak ada gunanya juga, ngapain gitu. So penting. Sekarang jawaban terhadap pertanyaan spesifik tujuan tadi itu filosofinya beda, barangkali beda ya. Negara dengan ideologi tertentu barangkali mengarrange ya, menata pendidikannya beda, ya kan? Pendidikan di Amerika sama di Cina saya bayangkan beda tuh, karena ideologinya beda ya. Bayangkan saya, kita ini mau mendidik apa? Nah kalau saya balikkan ke pemikir lah ya, pendidikan kayak orang seperti Jerome Bruner atau apa, dia bilang, menurut saya ini menarik, yang dia bilang begini, jadi pendidikan itu ya antara lain menghadirkan the possible world, menghadirkan dunia yang mungkin buat anak-anak, menghadirkan dunia
yang mungkin buat anak-anak. Nah ini saya sering pakai terinspirasi oleh Nyimas ini misalnya ya yang ngurusi apa namanya PKBM ya, Iya. ngurusi PKBM, ngurusin ceritanya Nyimas waktu itu yang dia cerita, dia pernah didatangi seorang ayah ya dari anaknya yang mau ujian namanya. Ayah ini datang marah-marah. Bawa golok enggak? Bawa golok. Beneran. Marah-marah, bawa golok bahkan gitu ya. Intinya teriakannya, udahlah jangan ngajakin anak-anakku sekolah. Gitu ya. Ngajakin anak-anak saya sekolah. Saya ini pemulung. Si bapak bilang ya, saya ini pemulung. Bapak saya gitu ya. Bapak saya itu juga pemulung. Anak saya juga akan jadi pemulung. Gitu ya. Artinya apa? Anak ini udah di-prescribe gitu akan hidup di dunia pemulung gitu. Yang dicoba dilakukan oleh Nyimas yang mengganggu bapak tadi menghadirkan dunia yang lain. Ya, menghadirkan dunia yang lain. Dia tidak harus jadi pemulung. Barangkali bisa naik lebih ya. Potensinya lebih berkembang untuk yang lain gitu, untuk sumbangannya ya, bahkan bukan cuma untuk dirinya tapi juga untuk masyarakat. Bisa juga untuk barangkali lebih luas, lebih lebar, lebih produktif ya, lebih bermanfaat dan sebagainya. Nah, pendidikan dalam hal ini adalah menghadirkan atau bukan menghadirkan, membuka the possible world. Anak itu yang tadinya pikiran atau bapak tadi itu ya, bapak tadi kan udah stuck dunianya dan dunia pemulung. Anak ini barangkali mulai mikir nih, nggak, saya bisa tidak jadi pemulung. Saya bisa jadi ini yang barangkali income lebih baik dan seterusnya. Ulah bapaknya itu mengganggu untuk waktu pada saat ini. Karena apa? Karena anak ini jadi absen dari ikut memulung. Secara produktif ya, hari itu dia jadi tidak produktif. Tapi in the long run, dalam waktu yang panjang, dia barangkali akan jauh lebih produktif. Nah, menghadirkan dunia ini, ya, menghadirkan the possible world, dunia yang mungkin dicapai orang ini, menurut saya adalah tujuan pendidikan itu. Yang sangat penting. Itu bahasa lainnya itu menghadirkan kapabilitas, membuka kapabilitas. Ya, kalau bahasanya siapa namanya? Sen, ya, kapabilitas. Bukan sekedar kompetensinya, diajari ngelas misalnya gitu. Nggak ada yang salah dengan mengajari ngelas. Bukan itu, tapi mendidik anak untuk sadar dia sebenarnya bisa apa. Ya, dunia apa yang ada di luar sana dan dunia mana yang saya minati, yang mungkin saya tertarik. Nah itu kan penting itu. Pendidikan nggak bisa cuma dipatok untuk ya aja mengajari. Bahkan saya nggak pakai kata mendidik nih, karena udah nggak pas untuk pakai kata mendidik kalau sudah dipatok untuk skill-skill tertentu saja gitu ya. Pendidikan itu harusnya lebih luas. Saya barangkali agak supaya lebih fleksibel ya ngomongnya. Nanti konsekuensi secara psikologis segala macam itu membuka the possible world tadi itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan gitu dalam mengajarkan pendidikan. Iya kan? Possible world. Ya, saya nggak tahu. Safar dulu di Bangga misalnya gitu. Kalau dia nggak lihat possible world ya di luar praktek sehari-harinya di Bangga yang saya nggak tahu, mungkin apa, nelayan kali ya, nelayan gitu, nggak pergi ke Jogja dia. Mungkin dia bisa begitu, dia pergi gitu kan, bukan berarti bahkan nanti possible world yang lain setelah S2 ya, mau S2 atau mau S3 itu adalah menghadirkan industri nggak ngerti, pengalengan ikan atau apa gitu di Bangga, saya nggak tahu ya. Kayak gitu ya. Ini saya barangkali. Pendidikan itu Silakan. bikin kita berpikir kritis juga, mencoba memungkinkan hal dunia-dunia yang tadi itu di luar kita gitu. Seandainya si bapak pemulung tadi itu sudah punya kesadaran untuk mencoba keluar dari dunianya, kemungkinan dia akan suruh anaknya untuk tetap sekolah tetap sekolah. ya, mendukung dan sebagainya. Dan itu
Dan itu saya ingat di zamannya bapak itu di kampung. Jadi papa itu generasi pertama di kampung yang sekolah. Terus sepupu-sepupunya itu sepupu pertama sepupu sekali bilang gini, paling-paling kalau dia habis sekolah dulu SPG ya. Paling-paling itu Nurhan kalau SPG sudah selesai sekolah dia balik jadi nelayan lagi gitu. Seperti dia Baca apa? Oh, oke. balik dari sekolah balik ke kampung Jadi nelayan lagi. jadi nelayan lagi seperti dia. Hmm. Nah, itu dunia yang mereka pikirkan seperti itu gitu dulu. Nah, zaman sekarang orang tua yang sekarang ini orang tua teman-teman saya itu yang seangkatan bapak ini sekarang sudah berpikir yang beda. Hari ini kami nelayan, itu kalian harus cari dunia lain bagi kalian. Padahal orang berlomba-lomba sekolah. Yang adik-adiknya saya sekarang pada sekolah semua. Karena sudah memikirkan dunia yang tadi yang Pak Malik sebutkan, dunia di luar, dunia yang lain, dunia di luar. Artinya, nah itu kan menarik tuh, jadi ironis juga tuh kalau nanti ya ada diskrepansi antara dunia yang dibayangkan oleh negara sama dunia yang dibayangkan warga negaranya. Iya. Negaranya aspirasinya, warga negaranya aspirasinya sudah barangkali macam-macam, negaranya barangkali malah ya membatasi aspirasi itu, kan lucu bisa gitu ya. Dan apa namanya, menurut saya itu hal yang penting. Ini kita setting kita TK nih ya. Saya yakin orang tua anak-anak ini tuh fully aware of, sangat sadar itu. Mereka mau menghadirkan the possible world itu. Jadi sekolah ini juga dirancang untuk itu, menghadirkan, membuka gitu ya, membuka. Makanya nih kadang-kadang ya istri saya ini bawa anak-anaknya ya, bawa anak-anak kecil-kecil itu belum lama nih kalau nggak salah 1-2 minggu lalu ke pabrik tahu misalnya gitu. Oh gitu. Iya, coba ke pabrik tahu. Anak-anak itu lihat Semangat, senang nggak? Senang banget. Plus nanti kan makan tahu, jadi senang. Ya, senang sekali lihat tahu itu dibuatnya gimana. Dan menghadirkan dunia tuh, ya kan? Oh gitu, ternyata nggak tiba-tiba tahu itu datang, tidak bisa menjelaskan tahu datang di mana. Anak-anak ini ngerti secara konkret tahu itu datang dari mana, dari delay sampai tahu itu kayak apa mereka. Gitu. Tapi nggak cuma tahu tentunya, dia pergi kemana-mana. Suka diajak ke, nggak tahu ya, saya nggak ngerti itu, tapi sering. Oh belum lama ini juga diajak ke penerbitan buku, perusahaan penerbitan buku. Bukan Mizan, lupa saya apa, masih ininya Kerabat lah. Yang dia desain. Dia diajak, oh canggih. Anak-anak itu, oh buku tuh gimana, jadinya gimana. Terus dia kepengen bikin buku. Karena anak-anak itu jadi kepengen bikin buku. Nah gitu-gitu. Dan banyak lagi yang lain. Termasuk juga misalnya charity. Setiap ada hari-hari tertentu kayak Idul Fitri, Idul Adha atau nggak tahu apa yang lainnya, anak-anak ini diajak untuk realizing those world, berbagi misalnya gitu. Tapi betul-betul dari duitnya sendiri, suruh nabung, gitu ya. Terus ya mungkin nanti ditambahin sama guru atau apa, kemudian anak-anak itu yang harus membagikan, harus tanya sama orang tua orang yang dikasih itu ya. Terus anak itu kenapa kok dia pilih orang itu dan sebagainya. Tapi itu sudah menghadirkan ya dunia yang lain dan mengintroduce sharing, charity dan lain-lainnya. Anak-anak ini juga suka diajak ke supermarket untuk belanja sendiri langsung. Mereka belanja gitu ya. Itu ini ya agak ngelantur sedikit contohnya, tapi the point is bringing the world ya, creating the possible world ya, membuka lah kira-kira gitu. Itulah ya mungkin ya. Nggak tahu itu jawab nggak tuh pertanyaan tadi. Terjawab banget. Tapi kan sering kali gini Pak, Ini nggak dimakannya kok banyak semua ya. Sering kali itu ada
kita membedakan gitu antara pendidikan dengan sekolah gitu kan. Jadi kalau mungkin yang tadi tuh yang Pak Malik bilang ya memang menjawab pertanyaannya Safar kan, apa sih sebenarnya tujuannya pendidikan gitu kan. Nah, artinya kan kalau bisa disarikan dari penjelasan atau statementnya Pak Malik tadi tuh kayak yang menghadirkan apa namanya dunia yang lain gitu, yang mungkin bisa kita bilang inspirasi gitu ya. Karena dan itu bentuknya barangkali bisa banyak hal kayak tadi yang dijelasin Pak Malik juga kan bentuknya macam-macam gitu atau kegiatannya macam-macam, aktivitasnya macam-macam atau caranya bisa sangat beragam gitu. Seringkali justru kalau misalnya kita ngomonginnya terus kita tarik ke sekolah gitu, seringkali malah sekolah yang bikin apa namanya imajinasi itu malah terbatas gitu loh. Jadi apa namanya dunianya justru yang tadi mungkin ya apa namanya kalau itu kan mungkin buat sebagian orang yang tadi misalnya dengan keterbatasan daya, upaya atau kapasitas gitu, terus ada orang di luar dirinya gitu atau mungkin dirinya sendiri juga yang mulai aware gitu, terus eh, apa namanya untuk mencari tadi apa namanya alternatif dunia yang lain atau possible world yang lain gitu, terus dia datang ke sekolah atau ada orang yang menunjukkan itu gitu kan. Nah, tapi ada banyak orang juga yang misalnya orang umum gitu yang pergi ke sekolah, akhirnya nggak dapet inspirasi atau nggak dapet dunia tadi atau mungkin kayak pemerintah kita gitu, imajinasinya baru segitu gitu. Sehingga seringkali bilang kan bahkan ada banyak gitu beberapa karya yang bilang sekolah itu candu, sekolah itu scam gitu. Jadi antara itu perbedaan antara pendidikan, iya pendidikan yang ideal seperti itu, tapi ketika kita ngomongin pendidikan ditarik ke dunia atau sistem persekolahan, kok jadi kayak ya kayak gitu malah hal-hal tujuan-tujuan pendidikan malah kayaknya sempit gitu atau bahkan nggak tercapai. Ya, itu memang trade off yang memang kadang-kadang sulit ya. Kan gini, sekolah itu sudah adalah bentuk formalisasi dari pendidikan, ya kan gitu. Sekolah ini kan apa namanya modern invention gitu, ya kan. Sekolah itu modern invention dan untuk ke Indonesia pasti lebih datangnya lebih telat lagi kan gitu. Dengar aja ceritanya Muhammadiyah waktu mau bikin sekolah itu kan ya, banyak apa ngapain bikin sekolah kayak sekolah Belanda kayak gitu-gitu ya. Jadi sekolah adalah formalisasi pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk bisa mendidik dalam jumlah yang banyak, masif kan gitu ya. Nah, apalagi kalau ngomong kemudian konteksnya satu negara gitu kan banyak betul itu. Nah, pasti harus ada trade off itu loh ya antara quote unquote tujuan yang tadi yang sangat ideal dan barangkali sangat bisa kalau nyantri itu personal banget gitu misalnya ya, antara yang seperti itu dengan yang untuk banyak banget orang ini pasti nggak bisa lah sedetail, apa namanya, teliti dan tailor made gitu ya, pendidikan-pendidikan yang individual personal gitu. Tapi ya itu menurut saya itu challenge-nya ya, bagaimana menghadirkan pendidikan untuk mass. Ini challenge-nya negara nih, ya kan? Challenge-nya negara menghadirkan pendidikan untuk mass ya, mass education kayak gini, tapi tidak kehilangan semangat pendidikannya. Semangat pendidikannya seperti apa? Nah, sebetulnya kadang-kadang harus ada kesadaran juga bahwa tidak semua bisa ditangkap atau diberikan di sekolah. Jangan dikira sekolah itu menggantikan seluruh quote unquote ya pendidikan yang bisa diterima oleh seseorang kan gitu. Jadi apa trade off itu harus dicari gitu dan dipertimbangkan dengan sangat serius menurut saya ya. Harus serius lah, ada badan, kalau ada lead bank gitu ya misalnya, lead banknya mesti kerjaannya memang mikirin itu aja dengan studi-studi yang serius terkait itu bagaimana menghasilkan pendidikan yang mass ya kan, mass education,
Karena sekolah itu adalah mass education, gitu kan. Mau mendidik berapa puluh juta anak kok, gitu, ya kan. Nah, gimana caranya? Jangan terlalu ekstrem ke sana semua, misalnya ya. Standarisasinya sehingga menghilangkan semua tujuan pendidikan. Tapi sebaliknya, fokus betul gitu sehingga yang namanya mass education nggak akan pernah bisa tercapai gitu. Yang paling ironis kalau dua-duanya nggak tercapai, nggak ya, nggak dalam konteks yang sangat kecil ya, yang sangat kecil nggak tercapai, yang mass juga nggak tercapai, nah, itu repot kita. Nah, we have a challenge, it's not bukan hal yang gampang ini. Menurut saya bukan hal yang misterius, tapi jangan bilang ini hal yang gampang ya. Bukan hal yang misterius, harus dipikirkan masa-masa, tapi bisa mestinya. Ya, karena kita bisa ngambil contoh, tergantung ya nanti ukurannya apa gitu ya. Kan kita bisa belajar banyak lah dari negara-negara yang sukses gitu ya. Apapun ukurannya ya, sekali lagi kita mesti pandai merumuskan ukurannya gitu. Pak, seandainya kembali ke pertanyaan awal, seandainya jurusan-jurusan tadi yang tidak punya korelasi ke industri itu dibubarkan, tutup. Apa dampaknya untuk dunia pendidikan? Enggak, Profesor-profesor yang di prodi itu juga marah deh. gini, Karena dia nggak bakal. pertanyaan sebelum itu begini, kalau nanti industrinya berubah gimana? Nah, itu yang match itu yang bermasalah gara-gara itu. Kalau industrinya berubah? Contoh perang Irak nih, perang Iran ini. Ternyata Masuk perang Iran. ternyata model perangnya Amerika itu udah kadaluarsa itu. Itu perang abad 20. Perang Amerika. Iran menggunakan perang abad 21. Nggak menang Amerika, walaupun punya carrier ya. Carrier itu kapal induk ya. Kapal induk yang gitu gede, besar, katanya dikdaya, nggak berani tuh dekat Selat Hormuz. Iran nggak perlu pakai kapal. Drone. Karena ada drone, ada ballistic missile yang bisa nembak jarak ratusan ribu meter. Dekat aja nggak bisa tuh, misalnya itu. Nah, itu kan artinya apa? Industri tertentu seperti itu, industri kapal induk mati tuh nanti. Karena kapal induk sekarang nggak ada gunanya. Karena sudah pakai. Iya kan? Barangkali ya, ini saya ngarang, saya bukan ahli militer, tapi itu padanan aja gitu ya. Mungkin kan? Mungkin nggak industri itu berubah? Banget. Mungkin sekali. Saya masih ingat ya. Itu cepet banget gitu. Saya masih ingat sekali. Kalau nggak salah Presiden Clinton ya. Presiden Clinton. Seingat saya tahun 90 berapa ya? 97. Saya masih di Amerika waktu itu. Dia pernah ngomong begini, yang mengejutkan buat saya ketika itu. Kita ini mendidik, ya. Kita ini menyiapkan anak-anak untuk pekerjaan yang hari ini belum ada. Ya. Pekerjaannya belum ada. Sekarang kita mundur aja lah sekarang ya, mundur sedikit gitu. Sekarang kan banyak nih lapangan kerja ini atau apa namanya, banyak anak-anak yang kerja di pekerjaan-pekerjaan digital ya, kreatif, creating konten kayak ini misalnya ya, creating konten dan sebagainya itu. Itu pendidikannya kapan? Ada. 10 tahun yang lalu ada pendidikannya? Nggak ada. Ya. Nggak ada pendidikannya. Dari mana? Dan sampai sekarang belum ada. Lah makanya nggak ada. Nah sekarang kita baru mau siap-siap nyiapin orang untuk bisa bikin konten. 5 tahun lagi udah ganti teknologinya. Udah trennya bisa lain lagi. Yang sekarang diajarin barangkali 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Bukan industri, bukan apa yang lagi tren, industri apa lagi tren, tapi ada fondasi. Nah, fondasinya ini yang disiapin. Jadi tren apapun berubah, industri fondasinya ini. Kemampuan mikirnya tetap ada, misalnya, gitu kan. Jadi mau itu berubah atau apa, bisa ikut, kan gitu. Kalau di link sama industrinya 10 tahun lagi bubar kok. Cepat ya. Cepat sekali hari ini. Kilat. Dan saya tuh masih ingat ada salah satu teman saya guru SMK di sekolah SMK negeri gitu. Dia bilang, misal contoh ya, saya lupa industrinya apa. Jadi intinya mau ada misalnya di SMK itu jurusan A ini atau jurusan konten kreator deh misalnya.
tapi bukan ya, cuman saya lupa waktu itu dia ngomong apa. Cuman dia bilang itu tuh kan siap-siapnya tuh Nggak panjang betul. kan kalau 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 di apa institusionalkan gitu loh. Sebuah kayak misalnya ya taruhlah misal konten kreator gitu mau dibikin di apa namanya di kurikulum sekolah, misalnya sekolah SMK. Itu tuh belum misalnya diskusi-diskusi soal apa namanya sekuensnya. Ini gimana jadi nyusun kurikulumnya. Itu sejumlah itu aja tuh taruhlah persiapannya 1 tahun gitu ya. Setelah 1 tahun ternyata konten kreatornya udah enggak gitu. Atau Iya. itu misalnya atau konten produksinya udah enggak apa namanya udah enggak nge-hype lagi. Tapi terus Iya, baru diimplementasiin, baru diuji coba dan segala macam. 3 tahun lagi udah nggak ada. Nah itu baru ada di sekolah. Jadi selalu betul. kayak gitu maksudnya. Jadi kan Makanya selalu terlambat pada akhirnya. Iya, kurikulum ngikuti industri itu apa nggak ngos-ngosan. kalang kabut, ngos-ngosan banget pasti. Selalu Ya, ngos-ngosan karena nggak bisa. industrinya tuh selalu bergerak cepat. Hmm, Pendidikan selalu kayak di belakang gitu. Kalau link and match pasti. gitu ya. Makanya itu juga kan yang Henry Zirok bilang juga kayak gitu. Dia yang di bukunya yang Hmm, Pak Malik kasih ke saya itu juga ngomong kayak gitu sih. Apa namanya? Ya industri selalu berjalan lebih cepat gitu loh daripada hmm. kita nih orang-orang pendidikan atau pendidikannya sendiri gitu. Ya, Makanya kalau link and match-nya di level itu ya, di iya, level skill yang sekecil itu ya pasti ngos-ngosan. Bayangan saya ya pasti ngos-ngosan sekali. Ya tadi lah contohnya tadi. Dan yang tadi saya kutip tadi itu kurang lebih bunyinya kayak gitu tuh benar banget itu. Ya, dan itu mereka nih dalam hal ini Clinton itu udah ngomong tahun 97 itu. Jauh banget. Tahun itu udah bilang, kita ini educating mendidik anak-anak, mengajar anak-anak untuk pekerjaan yang belum ada hari ini. Gimana mau link gitu deh. Gitu loh. Pekerjaannya tuh belum ada. Namanya belum ada. Tahun 97 ada yang namanya content creator. Enggak ada. 5 tahun lalu, 10 tahun lalu lah. Lah iya, apa lagi. Belum Kayak ada. gitu. Nah, ini mesti apa pandai-pandai gitu menyiasati salah-salah ya itu kita ngotot bikin ini 5 tahun lagi udah enggak AI aja udah begitu canggihnya ya Iya. sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dikerjain oleh Manusia. quote unquote ahli gitu kan ya yang dalam skill tertentu yang sangat spesifik sekarang udah nggak perlu lagi. Iya. Saya agak surprise juga loh. Dan itu pun katanya sudah ada AI yang jauh lebih canggih lagi gitu. Laut. Ya, misalnya nggak tahu apa lagi. Sekarang AI ada macam-macam Iya ya. banyak loh. Katanya ChatGPT AI-nya sama laut. AI-nya Cina katanya lebih canggih lagi ya. Saya belum tahu ya. Apa itu? Konon. Nah itu Pak, ini kayaknya sudah 40-an, hampir 50 menit kayaknya. Apa mau ke Iran ini, mau kita mau ke Iran. Kalau ke Iran aku ini ya. Enggak apa-apa. Enggak. Kayaknya aku enggak. Soal pendidikan juga, pendidikan dari Iran kan. Iran kan diembargo sejak berdirinya negaranya 79 ya. Iran berdiri 2.500 tahun yang Tidak lalu maksudnya kalau Persia. itu Persia ya. Terus kenapa? Apa? Dan mereka terkucilkan lah dari banyak negara gitu. Tapi mereka kemarin diserang oleh Israel dengan Amerika, itu mereka punya kekuatan yang tidak disangka-sangka oleh Amerika sendiri gitu. Itu pendidikan seperti apa yang mereka? Nah, ya makanya mungkin kita perlu belajar dari mereka ya. Nggak tahu saya persisnya. Saya nggak ngerti kurikulum pendidikan di Iran seperti apa. Tapi yang pasti gini, Iran itu kan kita semua tahu nih ya, terutama Muslim ya, itu kan itu peradaban yang tinggi gitu. Berapa banyak ahli ya, yang ahli macam-macam. Nobel juga. Termasuk filsuf ya, filsuf dan juga seni ya, ahli seni yang luar biasa betul. Kalau nggak salah Al Ghazali itu dari mana? Khwarizmi yang Bukan. Al-Jabar juga itu Oh dari ya banyak. Hafiz dan sebagainya itu kan banyak bukan terus di Spanyol, Andalusia. Tapi poinnya gini, itu mereka itu adalah bangsa yang punya tradisi, punya peradaban, punya tradisi ilmu pengetahuan yang dalam. Ya, dan bisa dibayangkan ya negara peradaban seperti itu tuh lapis intelektualnya tebal. Ya, lapis intelektualnya tebal. Sama seperti kayak Cina gitu misalnya. Cina. Ini saya dulu senang baca Kopingho. Tahu ya Kopingho? Suka baca nggak? Kita punya. Bukan suka tapi pernah. Bukan, saya suka baca Kopingho itu
Mungkin semua serinya Kopingo saya baca. Ceritanya sama aja, kurang lebih sama, cuma ini setting namanya yang beda gitu. Tapi hampir di semua episodenya Kopingo itu akan ada satu cerita episode gitu di mana seorang, kalau dalam bahasanya Kopingo itu sastrawan. Tapi sebetulnya ini sastrawan ini padanannya Guru. kayak apa ya, scholar lah, Scholar. ya kayak scholar gitu, yang pergi ke kota raja untuk ujian jadi pejabat negara. Ini udah di sana sudah dari zaman dulu. Jadi meritokrasi ya, meritokrasi itu bukan barang asing gitu, meritokrasi. Dan bersama meritokrasi itu apa? Pendidikan. Terlepas dari pendidikannya itu formal atau enggak, tapi itu adalah pendidikan. Meritokrasi dapatnya dari mana? Skill dan sebagainya. Bisa nulis yang indah, bisa ini, bisa mengerti, bisa tahu apa namanya, siasat perang dan sebagainya dari mana? Belajar pasti oleh kepada seorang quote unquote guru, suhu, kan gitu ya, bahasa dalam ininya Kopingo ini. Nah, mereka negara-negara peradaban yang besar gini biasanya punya lapis intelektual yang dalam, yang tebal, ya, lapis intelektual dan birokrat yang tebal, dan biasanya juga dibarengi itu dengan integriti, ya, birokrasi dan sebagainya. Itu syarat dia bisa berjalan mulus apa? Integriti. Ya kalau nggak ada integriti bubar itu. At the core itu, integriti itu bahasa lainnya itu apa? Akuntabilitas. Nah, Cina ya barangkali sering dituduh apa? Sering dituduh tidak transparan. Memang transparansi di Amerika bukan model transparansi liberal Amerika. Beda. Amerika apa aja boleh dibuka dan sebagainya kan gitu. Di Cina barangkali enggak. Tapi yang ditekenin di sistem namanya Mandarinate ya, Mandarinate governance. Tata kelola pemerintahan ala Mandarin ya, yang model Cina. Kemudian sekarang dicontoh di Vietnam, Singapura, itu tuh apa? Core-nya itu apa? Bukan transparansi, bukan apa namanya? Bukan transparansi terutama, tapi apa? Integrity. Integrity. Makanya di Cina bisa koruptor, hukum mati. Misalnya kayak gitu ya ceritanya. Itu melanggar integrity yang luar biasa ya. Core-nya integrity gitu. Jadi balik lagi ke Iran, dugaan saya mereka punya tradisi itu. Coba lihat deh skor-skor apa namanya, skor pendidikan ya, asesmen pendidikannya Iran. Saya nggak tahu. Itu pejabat-pejabatnya Pak, semua kan mereka di embargo Pak. Jadi selama 40 tahun lebih sebenarnya bagus juga. Jadi mereka mungkin punya upaya dan segala macam gitu. Nggak ketahuan gitu loh, nggak ketahuan flexing, makanya pas perang mereka bisa apa namanya, bisa powerful banget gitu loh. Pejabat-pejabatnya itu rata-rata dokter Pak. Loh, wakil kemarin saya itu semua dokter itu orang-orang terdidik semua. Wakil presidennya Iran itu saya kemarin share ke Pak Malik apa namanya Google Scholar-nya. Itu dia H index-nya itu 59 kalau nggak salah. Itu intinya banyak gitu loh. Oscar ya? Kalau film apa? Oscar. Itu kebanyakan Iran juga. Yang ini ya, yang non Hollywood ya, yang apa sih bahasanya? Kayak apa? Juga Nobel adaptasi ya. Mungkin bukan Oscar, tapi kayak hadiah dari Cannes ya. Iya, kayak gitulah. Cannes Festival of Music. Festival gitu banyak dari Iran. Ya saya juga banyak nonton. Makanya kan ada festival film Iran tuh Pak Putut. Ini. Saya ada barangkali cuma. Tapi Pak, saya mungkin mau tarik ke Indonesia ya. Kalau tadi ya, ini yang khusus pendidikan. Kalau tadi ngomongin Iran itu punya tradisi yang apa namanya, yang panjang terhadap apa namanya produksi ilmu pengetahuan atau mungkin ilmu pengetahuannya sendiri gitu. Bukannya Indonesia juga dulu tuh kita jadi negara tujuan gitu kan, zaman-zaman Sriwijaya gitu loh. Apa namanya? Artinya maksudnya kita juga mungkin punya tradisi gitu. Apa namanya? Kita punya tradisi atau bidang keilmuan kita tuh sebenarnya nggak kalah banget kalau kita ngomongin tentang apa namanya kejayaan masa lalu ya. Tapi kalau Iran kan masih
kayak relevan hari ini, tapi kalau Indonesia tuh gimana, kayak mundur banget gitu loh, Pak. Maksudnya kita dulu pernah jadi apa namanya, jadi pusat ilmu pengetahuan zaman-zaman kerajaan Sriwijaya dan segala macamnya gitu, atau mungkin dulu pasca kemerdekaan gitu kita didatangi banyak pelajar sekurang-kurangnya mungkin di kawasan Asia Tenggara gitu jadi rujukan, tapi sekarang kayaknya kalau kita lihat dari berbagai skor penilaian pendidikan, performa pendidikan kita tuh kita paling, ya nggak paling bontot sih, cuman selalu ya ketiga dari bawah, kelima dari bawah gitu loh Pak. Nggak, bahkan kita sehari ini tuh jauh tertinggal sama Vietnam yang tahun 79 mungkin dia masih perang gitu. Ya. Itu gimana tuh Pak? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu seberapa deep ya. Saya seberapa deep. Nanti itu historian lah ya, sejarawan yang itu sejarawan yang bahas, yang sedang yang akan bahas dan menunjukkan sebenarnya seberapa deep sih intellectual traditions kita ya, bureaucratic traditions kita. Saya nggak tahu, bisa dicoba nanti dipelajari gitu ya. Tapi kalau persoalan hari ini ya, persoalan kita hari ini ya, saya kira ya ada sumbangan legasi kolonial gitu ya, misalnya yang memang sepanjang masa itu pendidikan di Indonesia ya almost non-existent kan gitu ya. Belanda ketika bikin pendidikan di Indonesia ya cuma maunya pendidikan ongkoloro aja gitu ya, yang dia cukup mendidik orang yang bisa bantuin dia nyatet gitu, untuk dijadikan juru tulis kayak gitu-gitu ya, tapi tidak untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang yang melek ilmu pengetahuan secara serius gitu kan. Pasti bukan itu tujuan pendidikannya Belanda. Dan itu setelah merdeka kita dalam kondisi seperti itu kan, mewarisi kondisi yang luar biasa, melek buta huruf ya, melek huruf Latin kita rendah kayak gitu ya. Cuma 2,sekian% yang melek huruf. Masa cuma lebih lah barangkali. Yang saat merdeka cuma 2,sekian%. Jadi rendah banget memang. Nggak sampai 3% lah kalau nggak salah dari total penduduk Indonesia saat merdeka. Itu ukurannya. Kalau menurut IPM itu dulu ukurannya melek indeks huruf. pembangunan manusianya sebelum diganti rata lama sekolah Dan harapan adalah melek huruf, salah satu indikatornya. Itu kan menunjukkan seberapa level pembangunan manusianya di bawah Belanda ya, rendah sekali. Nah, upaya setelah merdeka sampai sekarang ya kadang luar biasa sukses, kadang-kadang ya mundur lagi. Ya sekarang lagi nggak sukses sama sekali kan gitu kan ya, sama sejak Jokowi growth-nya tuh kayak palung terdalam. Jelek kan gitu ya. Jadi we don't know. Jadi kalau pertanyaan kenapanya, I have no idea ya. Ya, untuk menjawab itu pertama yang harus dijawab, benarkah kita punya tradisi ilmu yang pengetahuan dalam dan sebagainya itu ya. Apakah itu ya seperti cerita-cerita kayak yang disebut tadi kayak Sriwijaya, seberapa ini gitu ya. Seberapa tajam gitu ya, seberapa menghujam dalam sih sebetulnya di dalam tradisi masyarakat Indonesia secara umum gitu ya, secara luas ya. I have no idea. Tapi kalau kita tolok ukurnya pasca kemerdekaan, ya kita waktu merdeka memang buruk gitu, ya kan, dalam kondisi yang buruk gitu. Nah, mungkin lebih gampang menjawab apa yang terjadi pasca kemerdekaan sampai sekarang. Itu kan historical record-nya jelas gitu. Di mana kita melangkah dengan benar, atau kapan kita melangkah benar dan kapan kita melangkah kayaknya agak miring ke kiri atau yang nggak pas gitu ya. Barangkali lebih gampang untuk nah ini nunggu tapi Esther Duflo ya, enggak, Esther Duflo sama si Banerjee. PhD-nya siapa? Tadi dulu. Bunyi Ini masih. Bunyi Mas. Maksudnya tapi yang Esther Duflo sama si Banerjee itu duo ekonom yang menang Nobel juga, itu kan dia ngambil studi kasusnya, maksudnya dia bisa menang Nobel tuh karena dia menguji satu. Enggak, gini,
Esther Duflo itu studinya banyak, Iya banyak sih. ya banyak. Salah satunya Indonesia. Indonesia. Ya, salah satunya Indonesia. Dia kemudian itu tulis juga di jurnal kan gitu ya, dan tapi dia studinya besar. Saya lupa fieldnya dia tuh apa tuh, field institutional experiment kalau nggak salah ya. Dan dia tunjukkan dampak, dia tunjukkan impact yang luar biasa besar dari inisiatif SD Impress waktu itu. Kayak gitu. Dan cuma 5 tahun kan dia bisa. Memang luar biasa itu, investasinya luar biasa. Repelita pertama kan itu, Impress itu repelita pertama ya, pelita pertama jadinya setelah dijadukan, setelah dilakukan jadi pelita, pembangunan 5 tahun pertama. Soeharto itu dia merencanakan dalam pelita pertama, repelita bangunan 5 tahun pertamanya itu dia akan bangun, dia rencanakan bangun 20.000 sekolah. Dalam waktu 2 tahun udah selesai. Pembangunan SD. Saya lupa berapa, kalau nggak salah sampai 40.000 sekolah. Bangun sekolah itu bukan bangun building aja loh ya, jangan lupa. Bangun sekolah itu artinya menyediakan gurunya, menyediakan apalagi yang lain. Sekolah-sekolah SD itu di mana-mana. At least punya 3 guru. Ada kepala sekolah, ada gurunya 2. Memang relatif minimalis ya. Tapi memang itu tujuan ketika itu membuat bangsa ini nggak buta huruf kan gitu. Salah satu tujuan pentingnya tuh itu. Dan mulai melek yang lain yang tadi saya bilang, menghadirkan dunia yang lain tadi itu kan. Nah itu pelita, kalau sebelum pelita pertama selesai dia sudah membangun, nanti cek ya rekodnya berapa persisnya. Tapi seingat saya itu lebih dari 40.000 sekolah. 40.000 sekolah. Saya malah ingetnya kayak 400.000 gitu. Enggak. Cuman ya. Nanti dicek coba, saya lupa. Tapi kalau nggak salah 40.000 sekolah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sekali lagi, bukan cuma bangunannya aja, tapi juga ada gurunya. At least 3 gitu, bare minimumnya 3 gitu. Bare minimumnya 3, ada gurunya, ada kepala sekolahnya, gurunya at least ada 2. Itu dengan itu dalam waktu sangat singkat buta huruf Indonesia almost gone. Artinya bisa ya Pak? Bisa secepat itu gitu, jadi nggak bisa bilang ya pelan-pelan gitu, nggak bisa. Artinya bisa gitu, mau dibikin cepat juga bisa. Tergantung. Kalau itu kan konkret itu ya, pemerintah maunya ini invest di situ. Jelas ya. Invest di situ, bisa nggak? Bisa. Itu Wijoyo ya, yang Pak Penas kita waktu itu kalau nggak salah kepala Bappenasnya Wijanity Sastro. Jadi yes, it's not easy, tapi it's not mysterious. Ya, gitulah. Itu kesimpulan yang menarik, teman-teman. Itu obrolan kita sudah sejam, kita membahas soal pendidikan di Indonesia dan luar negeri. Nanti kita akan tanya-tanya Pak Malik lagi soal hal lain di episode berikutnya. Sampai jumpa.